warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah pada hari ini, tepatnya malam Kamis, diberi kesempatan untuk berkumpul di dalam agenda kajian malam Kamis. Untuk kajian malam Kamis hari ini, kita akan melihat dan menganalisis sebuah kehidupan realitas sosial. Dan untuk malam ini kita akan menakjubkan dengan tema menganalisis realita kehidupan yang akan disampaikan oleh sang pemateri, yaitu Ustadz Muhammad Iqbal An-Nasrullah. Ansarullah. Ini Pak Ustadz. Kepada Ustadz dipersilahkan untuk waktu dan tempatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada moderator yang saya hormati, kepada Ketua Kajian Malam Kamis sahabat Hanif Ubaidillah, yang saya hormati kepada sahabat-sahabat semua, teman-teman semua, rekan-rekan semua, Kanda, Yunda, Bung, dan yang lainnya yang pada malam hari ini berkenan hadir dalam kajian malam Kamis. Semoga tetap istiqomah dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Langsung saja. Di sini agak melenceng sedikit ya tentang tema. Bahwasanya kan di situ menganalisis realitas sosial, tapi yang saya jelaskan adalah tentang analisis sosial, tapi hampir antara menganalisis realitas sosial dan juga analisis sosial kan hampir, kata-katanya itu hampir menyamai maksudnya, bukan hampir apa yang lain. Jadi saya kutip yang awal secara umumnya dahulu, yaitu ansos ataupun analisis dalam kata KBBI, dalam kamus KBBI, yaitu menyelidikkan suatu peristiwa untuk mengetahui keadaan sebenarnya. Itu analisis dalam kamus KBBI, yaitu menyelidiki suatu peristiwa untuk mengetahui keadaan sebenarnya. Nah, dari kata sosial sendiri adalah tentang masyarakat. Itu mempunyai banyak makna ya. Masyarakat atau komunikasi dan juga usaha-usaha untuk menunjang atau memecahkan permasalahan. Itu adalah tentang sosial. Yaitu bahwasannya kalau diambil dari kata analisis sosial adalah sebuah masalah ataupun menyelidiki sebuah masalah agar kita bisa memecahkan masalah tersebut dan menjadikan perubahan sosial tentang masalah-masalah tersebut. Ya. Analisis sosial merupakan usaha atau pekerjaan tentang menganalisa atau menganalisis tentang suatu kejadian masalah sosial. Jadi analisis sosial adalah merupakan usaha-usaha ataupun pekerjaan, yaitu usaha ataupun pekerjaan yang mana menghasilkan, dari analisis tersebut menghasilkan sebuah perubahan sosial, perubahan dalam konteks masalah tersebut. Tapi bukan hanya itu. Dari kata analisis sosial bukan hanya itu. Analisis sosial juga harus mendapatkan sebuah perubahan, membongkar dan juga menjawab mengapa demikian, mengapa adanya masalah tersebut, mengapa munculnya sebuah masalah tersebut, dan juga menemukan sebuah solusi yang mana bisa merubah, bisa menjadi perubahan sosial tentang masalah-masalah tersebut. Nah, tentang analisis sosial sendiri kita harus memahami atau mempelajari banyaknya konteks-konteksnya ataupun tahapan-tahapannya. Yang pertama harus kita pelajari, harus kita pahami tentang ruang lingkup ansos tersendiri apa. Langkah ataupun strategi kita ansos itu apa, menganalisis tersebut itu bagaimana, prinsip analisis sosial itu apa, fungsi dari ansos tersebut apa, faktor-faktor penting dalam analisis tersebut juga apa. Yang terakhir adalah analisis SWOT. Tapi kalau yang saya tangkap, yang saya pelajari ya, sebelum kita menganalisis ya harus kita diskusikan dulu analisis SWOT tersebut, yaitu tentang kelemahan, kekuatan, peluang dan juga ancaman. Kan analisis SWOT kan dari kata
SWOT itu kan adalah yang maknanya artinya S adalah kekuatan, W itu kalau bahasa Inggris ya, tapi saya agak kurang cetok kalau bahasa Inggris itu. S itu bahasa Inggrisnya adalah strength. Bahasa Indonesianya adalah kekuatan. Kalau W itu weaknesses ya. Itu merupakan kelemahan. O-nya adalah opportunity, peluang. Yang terakhir adalah T, threats, yaitu ancaman. Jadi sebelum kita menganalisis ataupun kita menganalisa sebuah masalah, ya kita harus diskusi SWOT tersebut, mana kekuatan antara analisis tersebut, kelemahan-kelemahan dari sebuah masalah tersebut itu bagaimana, peluang untuk menjadikan perubahan sosial itu bagaimana, dan juga ancaman apabila kita menganalisis sebuah masalah tersebut itu apa. Jadi seperti itu. Ruang lingkup ansos, saya berjelas satu-satu setiap tahapan-tahapan, yaitu tentang ruang lingkup ansos. Ruang lingkup ansos adalah konteks atau objek yang mau kita analisis harus relevan atau realita. Target perubahan sosial juga kita susun, direncanakan kembali kepada ya ini. Jadi konteks atau objek yang mau kita analisis itu harus relevan ataupun realita memang terjadinya masalah. Jadi nanti saya contohkan di akhir-akhir. Ya, kalau tidak contohkan itu kemungkinan besar dari saya sendiri itu kurang enak menjelaskan, karena kalau hanya pengertian-pengertian itu bagaimana. Jadi bahwasanya objek itu harus realita, memang terjadi sebuah masalah tersebut, dan dari analisis kita harus memunculkan sebuah perubahan sosial, dan perubahan sosial dalam analisis tersebut agar mencapai perubahan sosial itu harus kita susun, kita rencanakan bagaimana langkah-langkah kita, tahap-tahap kita atau strategi kita agar memunculkan perubahan sosial dalam sebuah masalah tersebut. Kembali kepada pengertian tadi, bahwasanya analisis sosial bukan hanya untuk mencari data dan lain-lain, tapi harus merumuskan juga perubahan sosial setelah kita analisis tadi, yaitu ya. Ruang lingkup dari analisis sosial itu sedikit banyaknya itu kembali kepada pengertian tadi, bahwasanya analisis sosial itu tidak hanya mengumpulkan data, mengumpulkan masalah-masalah awal, apa itu masalahnya dalam masyarakat itu apa, harus kita bagaimana, kan gak harus itu. Jadi kita harus mengumpulkan data dan lain-lain, kita susun dari analisis tadi sampai kita memunculkan sebuah perubahan sosial, perubahan dari dalam masalah tersebut, baik buruknya seperti itu. Perubahan sosial itu baik buruknya, tapi yang kita pastinya dari orang-orang analisis sosial, orang-orang yang mengansos, yang orang-orang yang menganalisis, itu yang diinginkan adalah perubahan sosial yang baik, bukan perubahan sosial yang buruk. Kalau perubahan sosial yang buruk apa? Memunculkan sebuah masalah. Jadi masalah ditumpuk oleh masalah lagi. Kalau perubahan sosial yang buruk. Nah, ini. Yang kedua yaitu prinsip-prinsip ansos. Prinsip ansos yaitu analisis sosial bukan hanya untuk suatu bentuk pemecahan masalah, melainkan untuk diagnosis atau pencarian akar masalah yang sangat mungkin untuk menyelesaikan masalah, karena ansos memberikan pengetahuan yang lengkap sehingga keputusan atau tindakan yang diambil dapat memecahkan sebuah masalah. Prinsip dari analisis sosial tersebut sendiri hampir menyamai dari ruang lingkup, yaitu memecahkan sebuah masalah dan mencari diagnosis, yaitu akar-akar masalah tersebut itu munculnya dari mana, kok bisa sampai masalah tersebut itu seperti ini. Kemungkinan besar sebenarnya saya contohkan, kalau yang marak sekarang itu virus lah bahasa kasarnya, virus COVID-19 ya, ataupun virus Omicron, yang mana tidak marak virus Omicron menjadi virus mikrofon seperti ini kan. Sekarang marak itu virus mikrofon, itu banyak orang yang berpendapat sendiri itu. Omicron gak tawar kepada orang Indonesia, akhirnya mikrofon yang tawar kepada masyarakat Indonesia ini, bangsa ini. Jadi pencarian akar masalah, kok bisa masalah tersebut itu muncul, bagaimana kita cari akar-akar masalah tersebut, yaitu adalah prinsip dari ansos tersebut. Dan juga dari prinsip tersebut ansos memberikan pengetahuan yang lengkap, yaitu dari akar masalah kan kita pastinya akan mengetahui secara lengkap mana ini awal masalah tersebut dari
semisal dari segi masyarakatnya, dari segi sosial budaya ataupun sejarah dari masyarakat tersebut, dari segi politik ataupun yang lain. Dan tindakan dari menganalisis tersebut harus kembali seperti ruang lingkup tadi ataupun pengertian tadi, yaitu harus memunculkan sebuah perubahan sosial. Ansos dapat dilakukan oleh siapapun. Jadi ya inilah kebanyakan orang-orang yang berpikiran lah gitu. Ansos dilakukan oleh, biasanya kan orang-orang mikir dilakukan hanya orang-orang intelektual, orang-orang seperti bahasa sekarang seperti ya bukan bahasa sekarang ya, bahasa dari dulu, aktivis ataupun orang-orang mahasiswa gitu. Tidak, tapi analisis sosial tersendiri adalah bisa dilakukan oleh siapapun. Jadi kalau menurut dari yang saya baca itu bahwasanya lebih relevan, lebih enak itu bahwasanya kalau analisis sosial tersebut masyarakat sendiri atau orang-orang yang terkena masalah tersebut itu lebih enak menganalisis masalah tersebut. Yang ketiga yaitu tahap-tahap analisis sosial. Sebelum melanjutkan ke langkah atau strategi ya hampir sama antara tahap-tahap ataupun ya langsung aja langkah-langkah strategi, nanti habis itu langsung ke tahap-tahap. Strategi atau langkah-langkah analisis sosial. Yang pertama adalah integrasi, yang kedua adalah infiltrasi, yang ketiga adalah mengumpulkan data, yang keempat adalah menyusun atau melaksanakan, yang kelima adalah membangun kelembagaan ya. Saya berjelas dari satu persatu, yaitu integrasi. Yang pertama, kita sebagai orang yang menganalisis, jadi seseorang yang menganalisis, seperti halnya semisal kita ambil objek bahwasanya mahasiswa yang menganalisis, kita sebagai mahasiswa yang menganalisis harus diterima oleh individu atau kelompok yang terjangkit dalam masalah tersebut, yaitu objek tersebut yang terjangkit dalam masalah tersebut. Sehingga kalau kita bisa diterima oleh orang-orang yang atau objek yang kita analisis tersebut, kita akan lebih enak. Mereka akan mengeluarkan keluh kesahnya ataupun mereka akan berbicara dengan lantangnya bahwasanya mereka itu terjadi di daerahnya ataupun dalam masyarakat tersebut terjadi masalah-masalah ini. Jadi kalau kita diterima dalam objek ataupun orang-orang yang terjangkit masalah tersebut, itu akan lebih enak itu berkeluh kesah. Tapi kalau kita tidak diterima dalam secara individu atau kelompok, itu sangat sulit. Kita harus cari referensi yang lainnya, referensi dari orang-orang lain. Yang kedua adalah infiltrasi. Langkah-langkah orang-orang yang menganalisis itu harus diterima atau dipahami oleh objek agar tingkah laku tentang infiltrasi adalah merubah cara pandang kita kepada korban tentang masalahnya ya. Infiltrasi adalah hampir sama dengan integrasi, tapi di sini adalah apa yang mau kita analisis, apa yang mau kita bicarakan kepada orang-orang yang terkena masalah tersebut, orang-orang yang terjangkit masalah tersebut atau objek analisa kita, yaitu harus paham apa yang kita inginkan ataupun langkah-langkah yang harus kita susun agar dalam konteks masalah tersebut itu menjadikan perubahan sosial. Itu tentang infiltrasi. Yang ketiga dari langkah-langkah atau strategi adalah mengumpulkan data tentang keresahan masyarakat ataupun masalah masyarakat secara individu ataupun kelompok. Secara individu ataupun kelompok. Jadi yang ketiga dari langkah-langkah atau strategi analisis sosial yaitu mengumpulkan data. Yang mana di sini orangnya seperti misalnya masalahnya ini A. Yang kedua, yang saya contohkan tadi adalah COVID-19 seperti ataupun virus turun dalam masyarakat. Misalnya di daerah Palaan Ngajum lah gitu. Palaan Ngajum lah. Orang-orang masyarakat tersebut kita kumpulkan data-data yang mana keluh kesah dari mereka. Seperti halnya dari A, kalau adanya COVID ini semuanya harus dilakukan dengan online, misal seperti itu. Dilakukan dengan online, kemana-mana harus pakai masker, berjaga jarak ataupun yang lainnya. Kurangnya sosial ataupun berdekatan, misal sholat, beribadah ataupun kehidupan sosial, kehidupan masyarakat itu
direnggangkan. Itu adalah salah satu mengumpulkan data. Yang keempat adalah menyusun. Jadi data dari masyarakat si A, si B, si C, si D ataupun yang sampai J ataupun Z sampai seterusnya itu kita susun. Kita susun dan juga kita evaluasi, kita carikan sumber masalah, kita carikan solusi. Kita carikan solusi agar bisa menumbuhkan perubahan sosial. Yang terakhir adalah membangun kelembagaan atau organisasi kelompok ya. Mencakup dari 5 tersebut. Yang terakhir adalah membangun kelembagaan organisasi kelompok, yang mana kita giring, kita pemberdayaan, kita giring, kita ajak bersama, kita ajak diskusi bersama bagaimana kita agar bisa menumbuhkan rasa perubahan sosial dari dari masalah tersebut, dari masalah COVID ini, dari masalah virus ini. Jadi langkah-langkah strategi analisis sosial seperti itu. Yang keempat adalah tahap-tahap analisis sosial. Nah, itu hampir sama ya. Tahap-tahap dan juga langkah ataupun strategi analisis sosial. Yang pertama adalah tahap-tahap analisis sosial, tahap menetapkan posisi orientasi. Pada intinya dalam tahap ini pelaku analisa perlu mempertegas dan menyingkap motif serta argumen ideologis dari tindakan analisis sosial ya. Kita sebagai orang yang menganalisis, jadi kepada masyarakat ataupun kepada orang-orang yang terjangkit masalah tersebut, objeknya yang kita analisis itu harus memberikan mempertegas apa yang kita inginkan untuk perubahan sosial tersebut dan menyingkap argumen-argumen yang ideologis yang mana bisa mereka pahami. Semisal kita mau menganalisis di daerah yang sangat pedalaman, kalau kita kasih kata-kata ilmiah kan kemungkinan besar mereka tidak bisa menerima apa artinya kata-kata ini, apa artinya kata ini. Kita kasih bahasa-bahasa yang kemungkinan besar mereka bisa menerima, maksudnya bisa paham, seperti itu. Yang kedua yaitu pengumpulan dan penyusunan data, kan hampir sama dengan strategi ataupun langkah. Tujuan dan maksud dari tahap ini agar analisa memiliki dasar rasionalitas yang dapat diterima akal sehat. Ujung dari pengumpulan data ini adalah suatu upaya untuk merangkai data dan menyusunnya menjadi deskripsi tentang suatu persoalan. Ya. Yang kedua dari tahap ini adalah menyusun data ataupun pengumpulan data. Nah, pengumpulan data ini kita susun, kita rangkap, kita rencanakan agar yang kita dan pada saat kita diskusikan oleh masyarakat, sebenarnya yang saya jelaskan tadi di yang nomor 5 di langkah-langkah atau strategi analisis sosial, itu membangun kelembagaan. Pada saat kita diskusi itu kata-katanya ideologis, yaitu bisa masuk kepada diterima dengan akal sehat, dan ujung dari pengumpulan data yang sudah kita rencanakan itu bisa mencetuskan, bisa membuat perubahan sosial dalam konteks masalah tersebut. Yang ketiga adalah tahap analisa. Pada tahap ini ada data yang telah terkumpul, diupayakan untuk dicari atau ditemukan hubungan di antaranya. Jadi kan tadi setiap masalah atau setiap objek, setiap masyarakat itu tidak semuanya itu mempunyai masalah yang sama. Ya, kalau yang saya contohkan adalah virus datang di daerah Ngajum atau Palaan Ngajum, pasti di masyarakat si A dan juga si B itu ataupun si C itu konteks masalahnya itu berbeda-beda. Makanya kita itu sebagai orang yang menganalisis harus mengumpulkan data antara masyarakat si A, masyarakat si B atau masyarakat si C. Habis kita kumpulkan, kita carikan solusi yang terbaik, kita carikan yang mana itu dari 3 masalah tersebut itu memunculkan satu solusi lah, bahasa kasarnya seperti itu, memunculkan satu solusi yang bisa menjadikan perubahan sosial, seperti itu. Model telaah dalam analisis sosial yang pertama adalah telaah historis. Telaah historis adalah sejarah. Jadi kemungkinan besar masalah-masalah dalam kehidupan masyarakat ataupun kehidupan yang lainnya. Analisis sosial itu tidak harus tentang masyarakat ya. Itu yang pertama adalah telaah historis, yaitu tentang kemungkinan besar masalahnya dalam sejarah. Yang kedua adalah telaah struktur.
dalam kestrukturan. Yang ketiga telaah nilai, yang keempat adalah telaah reaksi, yang kelima adalah telaah masa depan. Untuk selanjutnya yaitu faktor ansos. Faktor ansos hampir sama dengan telaah tadi, telaah analisis sosial, yang mana tinjauan yang pertama adalah tinjauan historis sejarah, yang kedua adalah tinjauan struktural, yaitu keterkaitan. Struktural adalah keterkaitan atau struktural sosial ekonomi. Jadi struktural dalam sistem ekonomi, ekonomi masyarakat itu bagaimana. Yang ketiga adalah struktural sosial politik. Yang keempat adalah mengembangkan persepsi, yang kelima adalah menarik kesimpulan. Fungsi-fungsi ansos yaitu memotret atau mengetahui masalah dan mencari akar masalah yang belakanginya. Yang kedua adalah mencari strategi perubahan sosial yang tepat dan kontekstual. Yang ketiga adalah realitas konstruk sosial dari jejaring kuasa, sosial, ekonomi, dan lain-lain. Yang keempat adalah penentuan atau pilihan paradigma menjadi kunci ansos. Yang kelima adalah semakin banyak yang terlibat semakin baik ataupun komprehensif. Sebentar, komprehensif memang artinya apa? Ya, komprehensif adalah bersifat dalam KBBI adalah bersifat mampu menangkap atau menerima dengan baik. Ya, fungsi-fungsi asas yaitu memotret, mengetahui masalah. Jadi bahasanya itu kalau diartikan memotret itu bukan foto ya, maksudnya itu bukan foto. Tapi ya kita lihat apa sumber masalahnya, akar masalahnya, mengetahui dalam sistem masalahnya dan mencari akar masalahnya yang belakanginya. Jadi masalah tersebut itu awal mulanya seperti apa, ataupun masalah itu apakah ada yang belakanginya ataupun ada konteks yang awal sebelumnya. Yang kedua adalah mencari strategi perubahan sosial yang tepat dan konseptual. Jadi kita gak hanya menganalisis saja, tapi kita harus mencari perubahan-perubahan sosial, menumbuhkan perubahan sosial. Kalau hanya menganalisis kan kalau yang saya tangkap itu hanya menganalisis itu mengumpulkan data ataupun yang lainnya, yang mengumpulkan data kita susun rencanakan selesai, kita simpulkan selesai, tapi tidak menumbuhkan ataupun memunculkan perubahan sosial untuk masyarakat tersebut yang sudah kita analisa. Kan ya percuma kalau hanya mencari data ataupun yang lainnya. Yang ketiga adalah realitas konstruk sosial dari jejaring kuasa sosial dan ekonomi. Yang keempat adalah penentuan atau pilihan paradigma menjadi kunci ansos lah ini. Penentuan atau pilihan paradigma yang mana kalau kita dalam segi mahasiswa ataupun dalam segi organisasi kan pastinya mempunyai paradigma sendiri. Jadi kunci ansos itu adalah kalau dalam fungsi ansos ini ya, kunci ansos itu adalah dalam pilihan paradigma tersebut. Jadi keadaan sekarang bagaimana ataupun keadaan dalam konteks yang mau kita analisis itu bagaimana, kita kumpulkan atau kita jadikan satu dengan paradigma yang ada. Yang terima adalah semakin banyak yang terlibat adalah semakin baik. Itu maksudnya semakin baik adalah semakin komprehensif. Jadi semakin banyak orang yang mengeluh kesah antara warga satu dengan warga yang lainnya, itu semakin banyak data yang kita dapat. Kita langsung semisal saya contohkan, yaitu bahwasannya yang tadi saya katakan adalah COVID-19 ataupun virus lah ya. COVID-19, saya tulis dulu ya, COVID-19. Ini dalam segi masyarakat ataupun dalam segi pendidikan ya yang saya ambil. Dalam segi pendidikan, COVID-19 kepada
Nah, ini kalau yang jelaskan bahwasanya seperti halnya COVID-19. Adanya COVID-19 yaitu turun kalau dalam segi pendidikan ya, turun kepada lembaga ataupun sekolahan. Di situ lembaga atau sekolahan turun kepada peserta didik. Dari peserta didik turun kepada orang tua. Nah, yang kita analisis kan pastinya orang yang paling bawah ataupun akar masalahnya kan pastinya dari orang tua. Yang mana orang tua adanya COVID-19, sekolahan ataupun lembaga ini mengharuskan kepada peserta didik untuk pembelajaran online atau pembelajaran daring. Nah, pembelajaran daring peserta didik pastinya mengeluh kesah kepada orang tua. Dan orang tua itu mengeluh kesah mau kemana? Nah ini loh, mengeluh kesahnya pastinya ke pemerintah tapi tidak tersampaikan. Nah ini kepada Tuhan ya ini. Salah satunya adalah kepada Tuhan, berdoa. Salah satu cara mengeluh kesah adalah berdoa. Jadi orang tua ini mau kemana? Jadi, peserta didik, lembaga peserta didik kepada orang tua. Peserta didik meminta dari lembaga untuk anak-anak sekarang karena adanya COVID-19, adanya himbauan dari pemerintah yang tidak boleh mengumpulkan massa, itu peserta didik wajib sekarang dengan pembelajaran daring, pembelajaran sistem online. Peserta didik kepada orang tua, bilang kepada orang tua bahwasanya belikan HP ataupun yang lainnya yang mana bisa membuat peserta didik tersebut itu masih bisa sekolah ataupun masih bisa mengikuti kegiatan belajar mengajar dengan sistem daring tersebut. Nah, dalam sistem daring tersebut, kalau dalam konteks analisis sosial ya ini kita analisis dari segi orang tuanya. Apa keluh kesah orang tua? Yang mana orang tua harus membelikan HP, membelikan paketan. Yang mana dari pemerintah tersebut, Pak, ada sih bahwasanya pemerintah itu memberikan paketan kepada peserta didik se-Indonesia. Tapi kita lihat hal realitanya bahwasanya tidak semua peserta didik itu mendapatkan kuota, tidak semua peserta didik itu mendapatkan paketan internet begitu loh. Jadi orang tua yang mana orang tua satu harus membelikan HP kepada anaknya agar bisa mengikuti pelajaran daring. Yang kedua, membelikan kuota. Yang ketiga ini yang banyak keluh kesah dari orang tua bahwasanya banyaknya orang tua ini di negara kita ini yang mengerjakan PR dari peserta didik itu adalah orang tua. Yang saya tangkap dari adanya COVID-19, adanya virus ini, peserta didik itu tidak mengerjakan tugas-tugas rumah. Jadi orang tuanya yang mengerjakan tugas-tugas rumah. Inilah keluh kesah dari salah satu keluh kesah dari orang tua, harus membelikan HP yang mana masih SDMI ataupun ya sederajatnya SDMI lah. Itu harus sudah memegang HP untuk pelajaran daring. Ya, kita lihat saja apakah mereka itu benar-benar sekolah ataupun apakah mereka benar-benar belajar. Kalau kan kita sebagai kebanyakan orang tua kan tidak memantau 100% memantau anaknya itu belajar. Kemungkinan besar kan pagi orang tuanya itu memasak ataupun orang tuanya itu bekerja, yang anaknya di rumah leha-leha dengan tiduran ataupun sambil rebahan itu melihat HP. Ya, seperti itu. Yang kedua yaitu tentang kuota, yang mana di sini orang tua itu masih membayar kepada lembaga atau sekolah tentang pembayaran infrastruktur sekolahan seperti halnya SPP ataupun bulanan. Kalau sekarang kan banyak itu bahasa kasarnya kan infak lah seperti itu kan. Infak ya. Mohon maaf kalau saya menyindir dari setiap sekolahan ya. Saya niatnya gak menyindir, tapi kan memang kebanyakan realitanya itu setiap sekolahan itu sekarang mengadakan infak. SPP ada, infak juga ada. Nah, seperti itu. Mengatasnamakan infak ya. Yang kedua yaitu adalah kuota ataupun internet. Di sini orang tua harus membelikan kuota internet kepada anaknya agar bisa mengikuti kegiatan belajar mengajar. Terus harus masih sebagai orang tua harus masih membayar kepada lembaga sekolah, yang mana anak-anaknya itu tidak duduk ataupun tidak menggunakan
barang-barang dalam segi sekolahan tersebut. Yang ketiga adalah konteksnya banyaknya orang-orang tua yang keluh kesah kalau anaknya tidak mau mengerjakan PR. Jadi kalau ingin anaknya itu mendapat nilai, ya itu orang tuanya yang harus mengerjakan nilai. Dalam konteks COVID-19 sendiri itu pemerintah, kalau yang saya tangkap itu bahwasanya COVID-19 ini bukan rekayasa sosial, tapi memang konteksnya adalah dalam sosial. Kan satu bumi itu kan ya, konteksnya COVID-19 itu kan satu bumi yang mana di benua Eropa, di benua Amerika, di benua Asia, semuanya itu marak dengan adanya COVID-19. Kalau dalam konteks rekayasa sosial di COVID-19 ini, yaitu sebagaimana pengertian dari rekayasa sosial sendiri adalah campur tangan. Bahasa kasarnya adalah campur tangan. Campur tangan walaupun dari segi pemerintah ataupun yang lain, ada campur tangan. Contoh dari rekayasa sosial dalam COVID-19 ini adalah masker, PPKM, seperti itu. Jadi kan semua himbauan dari pemerintah, semua wajib memakai masker. Nah, itu kan sebuah rekayasa sosial. Itu agar mengurangi penyakit ataupun dampak virus dari COVID-19 ataupun PPKM, di lockdown, pemberdayaan kegiatan masyarakat, pemberhentian kegiatan masyarakat, seperti itu. Ya, menarik kesimpulannya bahwasannya analisis sosial adalah dari yang saya katakan tadi, yang saya jelas tadi, bahwa analisis sosial adalah tidak hanya pengumpulan data, itu mencari akar masalah dan juga menumbuhkan atau memunculkan sebuah perubahan sosial. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada salah kata, kritik dan saran saya terima karena saya sama-sama belajar. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.